Assalamualaikum, Football United. Jumpa lagi. Kali ini gue ingin news update. Sudah lama nggak news update ya. Seperti biasa, kabar-kabar gue sampaikan sumbernya dari Twitter. Ada juga nanti beberapa rumor. Gue kembalikan lagi ke Sobat Football United ya. Dan kabar-kabar yang akan gue sampaikan tentunya akan gue beri opini ringan amatiran ala gue. Kabar pertama dari Kaveh Solhekol, ini jurnalis dari Sky, mengatakan kalau keluarga Glazer ini ingin atau berpikir Manchester United ini harganya sebenarnya lebih dari 5 miliar pounds. Namun Financial Times ini mengatakan kalau sebenarnya atau mengkalkulasi ya, valuasi dari Manchester United ini harganya ada di 1,3 miliar pounds. Wow, bahkan walaupun dengan perhitungan dengan enterprise saat ini ya, valuasinya tuh ada di 3,7 miliar pounds. Jadi ada gap nih. Glazer berpikir lebih dari 5 miliar pound, sementara dari Financial Times mengkalkulasi nggak sampai segitu. Mentok ini di 3,7 miliar. Oke, gue lanjutkan dulu kabar lainnya. Terkait dengan hal tersebut, masih dengan sumber yang sama. Saham Manchester United ini turun hampir 10% karena khawatir kalau Glazer tidak jadi menjual Manchester United. Sheikh Jassim dari Qatar ini tetap ingin membeli Manchester United dengan tanpa hutang ya, dan ingin berinvestasi banyak di klub. Dia ini sebenarnya berencana untuk menyaksikan Manchester United di Wembley hari Ahad kemarin. Hanya saja dia berpikir situasinya belum tepat, oleh karena itulah dia memilih untuk menonton dari tempatnya bersama dengan keluarga dan juga teman-temannya ya. Tentu saja karena di final tersebut kan Glazer juga datang dan proses penjualan dan pembelian Manchester United ini kan masih belum selesai, sehingga dia berpikir wah nampaknya belum pantas ini ya kalau calon pembeli itu ada di stadion. Itu tadi kabar dari Sky, Kaveh Solhekol. Gue berpikir ya ini dia nih kenapa Glazer belum atau tidak happy dengan tawaran-tawaran yang datang dari Sir Jim Ratcliffe maupun juga dari Sheikh Jassim dari Qatar. Karena mereka menawar kabarnya kan di 4, sekian miliar pounds, sementara Glazer inginnya lebih dari 5 miliar pounds. Padahal kalkulasi valuasi Manchester United itu nggak sampai, 4 aja nggak sampai gitu. Jadi Glazer ini nampaknya memang ingin mengeruk Manchester United ya. Keuntungan ini sangat besar sekali, sangat dalam sekali di proses penjualan ini. Dan menurut gua ya ini memperlihatkan wataknya atau karakter dari Glazer itu memang betul-betul mereka orientasinya nih ke uang, ke bisnis, bukan ke prestasi dari Manchester United ya. Dan dikabarkan juga saham Manchester United ini turun karena ada kemungkinan Glazer tidak jadi jual Manchester United. Ini berarti sentimen pasar ini tidak mendukung sebenarnya. Pasar nampaknya lebih suka Manchester United ini lepas dari Glazer, sehingga ketika ada kabar atau selentingan atau kemungkinan tidak jadi dijual, ini harga saham Manchester United ini turun bahkan 10% tadi ya dikabarkan. Ya mudah-mudahan segera selesai ya, artinya segera lepas. Ini menurut gua Glazer nih memang ya begitulah ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Glazer drop di kolom komen. Kabar lainnya, di tahun 2016 striker berusia 18 tahun pada saat itu Marcus Rashford mencetak 2 gol di debutnya di Premier League Manchester United. Ketika itu mengalahkan Arsenal 3-2 ya. Marcus Rashford mencetak 2 gol. Di partai tersebut pelatihnya asal Belanda Louis van Gaal, dan hari ini di pelatih Belanda lainnya Erik ten Hag, Marcus Rashford sekarang menjadi andalan Manchester United di lini depan, menjadi mesin gol ya dari klub. Luar biasa memang Marcus Rashford. Dan pemain lainnya yang juga luar biasa adalah Casemiro, di mana Casemiro ini masuk ke 11 pemain dunia terbaik versi FIFA Pro. Dan posisi Casemiro di formasi ini ada di gelandang tengah, gelandang jangkar. Casemiro didatangkan oleh Manchester United memang menambah kualitas di lini tengah, dan dengan bertambahnya kualitas di lini tengah maka kualitas secara kolektif permainan Manchester United ini juga meningkat ya, tentu saja di bawah polesan dari Erik ten Hag. Kabar lainnya dari Samuel Lukhurst. Manchester United dikabarkan berminat kepada Victor Osimhen dan juga mengagumi secara cukup lama Harry Kane.
Erik ten Hag ini impress dengan tertarik dengan Gonzalo Ramos dan juga percaya kalau Muhammad Kudus ini akan memberikan kontribusi untuk mempercepat ya kontribusi yang bagus di Premier League. Nah, ada 4 nama dikaitkan dengan Manchester United. Muhammad Kudus, pemain muda yang sudah tampil di Piala Dunia Qatar ini, kalau nggak salah memang mendapatkan kesempatan bermain di Ajax nih pertama kali di tangan Erik ten Hag kalau tidak salah ya. Dan menurut gua Erik ten Hag punya kecenderungan mendatangkan pemain yang dia sudah kenal betul, baik itu secara teknis maupun secara non teknis, sehingga kemungkinan ini pun tetap ada untuk musim panas mendatang. Muhammad Kudus akan berusaha untuk didatangkan manajemen Manchester United ke Old Trafford, tentu saja dengan kalau seandainya memang ada rekomendasi dari Erik ten Hag. Dan 3 nama lainnya, Gonzalo Ramos ya kan, Victor Osimhen maupun juga Harry Kane, ini nama-nama premium semua menurut gua untuk posisi lini depan yang Manchester United menurut gua butuh memperkuat lini depannya ya, karena ya saat ini belum ada striker dengan ketajaman yang baik untuk mengisi pos ujung tombak Manchester United. Ada Marcus Rashford, tapi menurut gue lebih cocok untuk bermain di daerah sayap kiri sih menurut gue untuk Marcus Rashford ini. Masih dari sumber yang sama, Samuel Lukhus mengatakan kalau Erik ten Hag juga terbuka untuk usaha kedua untuk mendatangkan Frenkie de Jong karena situasi permasalahan finansial di Barcelona. Juga Erik ten Hag terbuka untuk Jude Bellingham kalau dia terbuka juga untuk bergabung ke Manchester United. Jude Bellingham, pemain ini sempat didekati oleh Manchester United sebelum ke Borussia Dortmund bermain di Bundesliga. Ketika itu dia masih di Birmingham ya kalau nggak salah, sempat datang ke Carrington bahkan bertemu dengan Sir Alex kabarnya. Tapi ya sang pemain lebih berminat untuk bermain di klub lain. Sehingga ya gue meragukan apakah dia memang ingin bermain di Manchester United atau pada saat itu dia menilai belum waktunya, itu bisa saja terjadi. Pun juga Frenkie de Jong, kalau dia berubah ya karena situasinya kan musim panas kemarin belum ingin pindah dari Barcelona. Bukannya dia menolak Manchester United, enggak ya, tapi dianya yang belum mau pindah dari Barcelona, kan demikian kabarnya. Dan dari Fabrizio Romano juga mengatakan Jude Bellingham ini diminati oleh banyak pelatih, disukai oleh banyak pelatih termasuk juga Erik ten Hag, tapi kemungkinan untuk mendatangkan Jude Bellingham ke Manchester United, kalaupun memang sang pemain berminat dan juga Erik ten Hag berminat, ini akan sangat tergantung dengan proses penjualan Manchester United, karena untuk mendatangkan Jude Bellingham ini akan ya merogoh kocek yang sangat dalam, harganya akan sangat mahal. Dan diprediksi atau diperkirakan kalau masih Glazer nampaknya sulit ya untuk mengeluarkan dana transfer yang sangat besar untuk bisa mendatangkan pemain sekaliber Jude Bellingham maupun juga Frenkie de Jong ke Old Trafford. Sir Alex Ferguson punya pendapat tentang Marcus Rashford. Sir Alex mengatakan, saya tidak berpikir dia adalah seorang striker. Dia beroperasi dari sisi kiri, finishingnya selalu bagus, tapi sayangnya untuk kita ya, dia ini sekarang satu-satunya sumber gol, dan akan lebih baik kalau kita bisa melakukan atau mendapatkan pemain lain juga yang bisa menjadi sumber gol. Jadi tidak terlalu mengandalkan hanya dari seorang Marcus Rashford. Gua sepakat dengan pendapat Sir Alex ya, artinya kita ya mudah-mudahan musim depan paling tidak ada pemain lain yang bisa diandalkan juga sebagai sumber gol. Dan gua juga sepakat dengan Sir Alex kalau Marcus Rashford ini beroperasi lebih baik dari sisi kiri dibandingkan dengan ketika dia menjadi striker, walaupun ketika dipasangkan menjadi atau dimainkan sebagai ujung tombak striker dia juga bisa bermain baik dan juga tetap mencetak gol. Tapi menurut gue, dengan amatiran gue melihat Marcus Rashford lebih optimal sih kalau dimainkan di sayap kiri. Sir Alex juga memiliki pendapat tentang Erik ten Hag. Sir Alex mengatakan Manchester United ini berdasarkan kesuksesan dan dia ini berada di jalan yang tepat tentang hal ini. Pemain-pemain yang didatangkan sejauh ini sangat bagus dan sangat penting juga ya. Dan menurut Sir Alex saat ini dia sudah memegang klub kurang lebih sudah ya dalam posisi yang bagus lah di klub Erik ten Hag ini. Ini menunjukkan bagaimana dukungan Sir Alex terhadap Erik ten Hag. Mereka sudah pernah bertemu makan malam ya kan. Gua melihat Erik ten Hag ini sosok yang sangat terbuka, sangat fleksibel, mau belajar dari Sir Alex Ferguson.
Dan ini penting ya, supaya Erik ten Hag ini mengetahui juga bukan hanya informasi tentang klub, bukan hanya filosofi tentang klub, tapi juga culture klub ya kan seperti apa. Dan Erik ten Hag pun juga paham menjadi manajer di sebuah klub terbesar di dunia, Manchester United ini bukan hanya soal ngatur taktik doang. Erik ten Hag bahkan gue baca di artikel lain dia menemui warga sekitar ya kan, mendengarkan karena dia ingin tahu, dia ingin meresap, mengambil informasi, dia ingin bisa menyatu dengan klub dengan cara-cara yang dilakukannya, sehingga ya gue sih sangat happy Erik ten Hag mau terbuka ya, mendengarkan atau mendapatkan informasi dari pihak-pihak bukan hanya dari klub tapi juga termasuk dari masyarakat Manchester itu sendiri, pendukung Manchester United. Dan hal ini kan yang membedakan dengan manajer-manajer sebelumnya pasca Sir Alex Ferguson di Manchester United ya. Semoga saja dengan langkah yang berbeda ini akan berbeda pula hasil yang didapatkan oleh Erik ten Hag dibanding dengan pelatih-pelatih sebelumnya setelah Sir Alex Ferguson. Dan kabar terakhir, Dusan Vlahovic dirumorkan ini masuk radar Manchester United untuk musim panas. Klub juga siap untuk berinvestasi besar ya terhadap striker ini. Tergantung pemilik Manchester United selanjutnya siapa. Menurut gue kalau masih Glazer nampaknya sulit, tapi yang menarik adalah ada 4 nama striker yang dihubungkan ke Manchester United. Keempat-empatnya ini adalah nama premium: Dusan Vlahovic, Harry Kane, Victor Osimhen, Gonzalo Ramos. Empat-empatnya mahal, empat-empatnya akan tergantung dengan pemilik baru Manchester United. Gua sudah punya preference, gua sudah punya favorit mungkin ya, yang gua rasa atau gua pikir cocok untuk bermain di Manchester United untuk bisa meningkatkan kualitas lini depan Manchester United musim depan. Tapi gua ingin dengar Sobat Football United dari 4 nama itu, siapa menurut Sobat Football United, alasannya kenapa. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Sehat-sehat semuanya, lancar-lancar rezekinya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.